السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Min ta'zimil ilmi lan iku saking mulyaake ilmu, ta'zimul muallimi utawi mulyaake wong kang mulang, memuliakan guru. Qala ngendika sinten Ali karamallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a a'taqa wa insya'a istaraqa. Qala ngendika sinten Ali karamallahu karama muga-muga mulyaake sinten Allah wajahahu ing wajahe Ali. Ana utawi ingsun iku abduman kaulane wong allama kang mulang soman ing ingsun harfan ing sak huruf wahidan kang siji. Insya'a lamun kersa sawaman ba'a mongko ngedol sawaman. Wa insya'a lan lamun kersa sawaman a'taqa merdekaake sawaman. Wa insya'a lan lamun kersa sawaman istaraqa mongko ndadekake budak sawaman. Ini dawuhnya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dia orang yang alim, terkenal sahabat yang alim, yaitu Ali bin Abi Thalib, menantunya Nabi, ibnu ammi Rasulillah, anak dari paman Nabi. Kemudian Amirul Mukminin yang keempat. Dia terkenal pandai di antara sahabat-sahabat yang lain. Bahkan Nabi pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman aradal madinah falta'tiha bibabiha. Kata Nabi, saya ini adalah kotanya ilmu, bukan gudangnya ilmu, tapi kota. Kalau gudang kan satu bangunan, satu tempat, itu aja gudang. Tapi Nabi itu Madinah itu kota. Artinya sangat luas keilmuannya. Saya adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah gerbangnya, gerbang menuju kota itu. Faman aradal Madinah falta'tiya bibabiha, maka barang siapa yang menginginkan masuk ke kota itu maka hendaknya dia melalui pintunya. Artinya kalau pengen mengetahui banyak keilmuan pada Nabi Muhammad itu bisa melalui jalur Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itu dawuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kealiman Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dalam hadis ini menyimpulkan bahwa Ali itu orang alim. Di kitab Usfuriyah, Mawaidul Usfuriyah, itu ada cerita menarik tentang hadis ini. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan hadis tersebut, itu ada beberapa orang Yahudi, ada yang mengatakan Yahudi, ada yang mengatakan Khawarij. Intinya orang yang tidak suka kepada Islam, orang yang tidak suka apalagi kepada Ali bin Abi Thalib, enggak suka. Ada beberapa orang itu mendengarkan sabdanya Nabi ini, kemudian karena tidak suka, itu beliau, orang-orang ini, bukan beliau, orang-orang yang mendengarkan yang tidak suka ini, mereka berkumpul, bermusyawarah, rembukan di situ. Rembukannya masalah apa? Begini, salah satu mereka mengucapkan, itu Nabi kok dawuh begitu ya? Katanya Ali itu pintunya ilmu, pintu ilmu menuju Nabi. Apa benar itu? Apa benar bahwa Ali itu orangnya sangat ngalim? Yo, coba kita uji saja. Kita uji saja. Jadi 10 orang, ada 10 orang ini ngumpul, pengen menguji Ali. Loh, bagaimana cara menguji? Begini saja. Cara mengujinya, kita ada satu pertanyaan kepada Ali. Yang pertanyaan itu tiap orang di antara kita sama semuanya.
Jadi orang pertama maju bertanya satu pertanyaan ini. Nah, kemudian kalau jawaban Ali dari 10 pertanyaan yang sama ini sama, maka dia tidak alim. Maka perkataan Nabi itu nggak benar. Tapi kalau satu pertanyaan ini dijawab dengan pertanyaan yang berbeda tiap orang dari kita, maka memang benar-benar Ali itu orang alim seperti yang dikatakan Nabi Muhammad. Maka datanglah satu orang kepada Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, ayyu afdhalu al-ilmu amil mal? Hei Ali, mana yang lebih utama? Ilmu apa harta? Dengan seketika tanpa berpikir, Ali langsung mengatakan, al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Bi ayyi dalilin? Mana dalilnya Ali? Al-ilmu warathatul anbiya wal malu warathatu fir'aun wa haman wa syaddad. Kata Ali. Oh, ilmu itu lebih mulia daripada harta. Kenapa? Ilmu itu warathatul anbiya, warisan para nabi. Sedangkan harta itu warisannya siapa? Harta itu warisannya Qarun, warisannya Fir'aun, warisannya Syaddad, warisannya raja-raja yang zalim zaman dahulu. Kemudian satu orang kembali pulang. Orang kedua datang lagi, ya Ali, ayyu khairun al-ilmu amil mal? Kemudian orang kedua datang lagi bertanya, ya Ali, mana yang lebih utama, ilmu ataukah harta? Kemudian Ali dengan spontan menjawab, al-ilmu khairu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Bi ayyi dalilin? Mana dalilnya? Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrusuhu, kata Ali. Ilmu itu bisa menjagamu, tapi harta itu kamu yang menjaga. Jadi ilmu itu bisa menjagamu, tapi harta itu kamu yang menjaga. Maka orang yang tanya tadi sudah paham dengan jawaban itu dan kembali. Dua itu sudah bisa dijawab. Kemudian orang ketiga, keempat, kelima sampai ke-10 itu jawabannya berbeda semuanya. Berbeda semuanya. Orang ketiga datang lagi, mana dalilnya Ali? Kemudian Ali menjawab bahwa ilmu itu jika disebarkan kepada orang lain maka akan lebih banyak yang kita dapat. Tapi kalau harta yang kita kasihkan ke orang lain maka harta itu akan hilang, akan berkurang. Ilmu itu kalau kita kasihkan ke orang lain akan semakin banyak ilmu yang kita dapat. Tapi kalau harta kita yang kita punya kita kasihkan orang lain, tentunya harta itu akan berkurang. Dan sampai 10 orang ini berbeda-beda jawaban Ali, dan akhirnya 10 orang tadi bersepakat untuk masuk Islam dan menjadi santrinya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, karena menyaksikan kealiman Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sedikit tentang kealiman Ali bin Abi Thalib yang dikuatkan dengan sabda Nabi. Di sini Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Saya adalah hamba, orang yang mengajariku walaupun satu huruf saja. Jadi saya itu hamba-hamba itu budak. Budak itu orang yang dipekerjakan tapi tidak digaji. Jadi seperti buruh dikongkon kerja, disuruh bekerja, apapun kemauan sayyidnya, kemauan tuannya itu harus mau. Dipekerjakan dimanapun itu harus mau. Tapi tidak ada gaji bagi dia, itu namanya budak. Maka kalau istilah diperbudak itu artinya dipekerjakan tanpa digaji, itu namanya diperbudak. Zaman dahulu itu ada perbudakan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, dihapus perbudakan itu. Jadi kata Ali, saya itu hambanya, saya itu budaknya orang yang sudah mengajariku walau satu huruf. Wa insya aba'a wa insya a'ata wa insya istaroko. Jika orang yang mengajariku itu ingin menjual saya harus mau, karena saya ini budaknya dia.
Jika saya mau dijual sama orang yang mengajari saya harus mau. Wa insya'a a'taqa, jika yang mengajari saya tadi itu mau, yo mungkin akan memerdekakan saya juga. Wa insya istaraqa, dan jika guruku mau, jika orang yang mengajariku mau, maka dia juga bisa menjadikan saya budaknya, orang yang dipekerjakan. Nah, ini penghormatan Ali bin Abi Thalib kepada seorang guru. Beliau sangat menghormati guru dan bahkan menempatkan diri seperti budak bagi gurunya. Menempatkan diri seperti budak bagi gurunya. Dikongkon opo ae karo gurune mau. Nah, itu penghormatan Ali kepada seorang guru. Maka karena penghormatan inilah mungkin Ali itu mendapatkan ilmu yang luar biasa dan dikuatkan dengan dawuhnya Nabi tadi. Dan tidak hanya itu, di kitab yang pernah saya baca di Jami'u Karomatil Aulia itu karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, itu ada beberapa karomah Ali bin Abi Thalib. Di samping karomah sahabat yang lain juga banyak. Umar itu ada beberapa karomah di situ, termasuk karomahnya Ali bin Abi Thalib. Itu sebagai tambahan saja. Karomahnya Ali bin Abi Thalib itu suatu ketika beliau juga mempunyai budak, sudah beristri dengan putrinya Nabi. Suatu ketika budaknya ini dikabarkan orang itu mencuri. Budaknya tadi mencuri. Budaknya itu panggilannya Aswad, mungkin orangnya hitam juga. Orangnya hitam. Jadi Aswad ini mencuri, dikabarkan mencuri. Kemudian sama Ali dipanggil, "Hei Aswad, ta'al, sini." Kemudian ditanya, "Hei Aswad, apakah kamu mencuri?" Budak tadi ternyata jujur. "Naam. Nggih, Ali, kula mantun mencuri." Tentu saja mencurinya jumlahnya agak besar. Akhirnya, "Wes kalau begitu kotok tu yadak, saya akan memotong tanganmu." Kemudian budak tadi dengan pasrah mengelungkan tangannya, "Nggih Ali, kula siap." Seketika langsung itu budak tadi dibawa ke tempat potong tangan. Kemudian tangannya dipotong oleh Ali bin Abi Thalib karena beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpin pemerintahan ketika itu. Kemudian setelah dipotong, tangannya masih di situ, tempat itu. Kemudian budak tadi keluar dari tempat itu, berjalan keluar. Kemudian bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi dengan sahabat satunya. Kemudian ditanya, "Loh, siapa yang memotong tanganmu?" Kata sahabat tadi. Aswad menjawab, "Amirul Mukminin. Itu yang memotong saya adalah Amirul Mukminin, menantu Rasulullah, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia." Nah, kemudian sahabat yang lain itu tercengang, bingung, "Loh, kamu tangannya dipotong kok malah memuji-muji orang yang memotongmu?" Oh, enggak apa-apa. Ali itu sudah memotong koto'ani bihaqqin. Memotong tangan saya itu dengan hak karena saya mencuri. Dan beliau telah membebaskan saya dari api neraka. Karena kalau tidak dipotong tangan saya mungkin saya akan mencuri terus. Karena dipotong mungkin saya akan berhenti dari mencuri itu dan terbebas dari api neraka. Akhirnya sahabat tadi meninggalkan ini Aswad, ini budak ini, kemudian menuju ke rumah Ali. Kemudian setelah sampai di rumah Ali bin Abi Thalib, sahabat tadi bercerita, "Sahabat Ali, tadi saya bertemu dengan budakmu namanya Aswad di jalan. Tangannya katanya engkau yang memotongnya." "Iya, betul. Tapi budak itu aneh. Ketika saya tanya siapa yang memotong tanganmu, kemudian dia tetap memuji-mujimu, hai Ali. Dia memuji-mujimu dan mengatakan Ali itu telah menyelamatkan saya. Dia telah membebaskan saya dari kebiasaan mencuri dan lain-lain." Akhirnya hati Ali ini tergugah untuk memanggil kembali budak ini. Akhirnya sahabat tadi suruh kembali lagi si budak tadi, "Aswad, panggilkan Aswad ke sini." Akhirnya budak tadi dipanggil,
ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, kemudian dipanggil kembali. Kemudian tangannya sahabat tadi itu yang dipotong tadi itu dipegang sama Ali, kemudian potongannya itu digabungkan lagi. Potongan tangannya tadi digabungkan kembali. Kemudian ditutup minzil itu sapu tangan, kain. Ditutup tangan, kemudian ada suara hatif, ada suara dari atas. Irfa rida'ak, wahai Ali, angkatlah sapu tangan itu, atau angkatlah kain yang menutupi tangan Aswad. Akhirnya seketika dibuka kain itu, seketika itu tangannya sudah utuh kembali, menyatu kembali. Itu salah satu karamah dari Ali bin Abi Thalib di kitab Jami'u Karamatil Auliya. Itu untuk menguatkan bahwa orang yang memuliakan guru dengan kemuliaan yang luar biasa tadi, jadi menghamba kepada guru, istilahnya bukan menghamba, menyembah ya, menganggap dirinya budak dari guru, maka dia akan memperoleh kemuliaan yang luar biasa. Dia akan memperoleh derajat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang sangat luas seperti yang dimiliki Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.